Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Nusantara Primavan dengan NIM C1B025053 dan teman saya. Dengan saya Emrasya Pratama dengan NIM C1B025082. Kami berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen. Ini adalah video tugas kami, tugas dengan MK Bahasa Indonesia tentang ragam bahasa. Disimak videonya ya. Hai Sobat Bahasa, seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia itu sendiri memiliki ragam bahasa yang bisa dibilang sangat kaya dan sangat bervariasi atau berwarna. Dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu kita menggunakan berbagai ragam bahasa yang tanpa kita sadari, kita sering gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi maupun dengan lawan bicaranya. Nah, apa saja sih ragam bahasa yang kita gunakan sehari-hari? Yuk kita eksplorasi sama-sama mengenai ragam bahasa apa saja yang biasa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak. Ragam bahasa berdasarkan penutur dan mitra tutur. Ragam bahasa dapat berubah tergantung pada siapa yang berbicara dan kepada siapa yang berbicara. Ragam bahasa berdasarkan penutur dan mitra tutur. Ragam bahasa dapat berubah tergantung pada siapa yang berbicara dan kepada siapa mereka berbicara. Misalnya, bahasa yang digunakan oleh guru kepada murid tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan di antara teman sebaya. Contohnya, ketika seorang murid berbicara kepada guru, mereka akan menggunakan bahasa yang formal. Tetapi, ketika mereka berbicara dengan teman sebaya, mereka akan menggunakan bahasa yang non-formal atau tidak baku. Yaitu ragam bahasa itu juga bisa berubah tergantung dengan kondisinya atau situasi di mana kita mengalami atau melakukan dialog tersebut. Contohnya, ketika kita berada di acara seperti seminar atau perkumpulan, tentu bahasa yang akan kita gunakan itu pastinya bahasa resmi ya teman-teman semuanya, dan juga bahasa menggunakan kata-kata yang baku. Berbeda halnya dengan seperti misalkan kalau kita berada di rumah teman atau di warung kopi misalnya atau di kafe gitu yang identik dengan santai, nongkrong dan lain sebagainya, pasti kita menggunakan bahasanya tentu yang jauh lebih santai dan juga cenderung menggunakan bahasa sehari-hari. Itu untuk poin yang ketiga. Ragam bahasa di media sosial. Media komunikasi juga mempengaruhi ragam bahasa yang digunakan. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan di surat kabar resmi berbeda dengan yang digunakan di media sosial atau pesan singkat. Karena surat kabar resmi menggunakan bahasa formal, baku, objektif, dan terstruktur. Sedangkan media sosial memakai bahasa yang non-formal, ekspresif, bebas, dan populer. Oke, demikianlah teman-teman. Nah, itu dia beberapa poin yang telah kami sampaikan. Ternyata ragam bahasa ini tuh sangat bervariasi ya teman-teman. Tidak hanya kita temukan di kehidupan sehari-hari kita, tetapi juga di beberapa hal ya teman-teman ya, maupun di lingkungan pendidikan, di contohnya seperti di kampus, di sekolah, dan maupun di rumah ya teman-teman. Nah, untuk tips mungkin saya ingin menyampaikan sedikit terkait kita juga harus jangan terlalu terbiasa ya teman-teman untuk dalam menggunakan bahasa gaul dan bahasa-bahasa yang lainnya ya teman-teman. Kita juga harus tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia, dan kita juga harus melestarikan bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia tidak kalah saing ya teman-teman untuk di bahasa-bahasa lain seperti bahasa asing, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.